halaman ke-21. Semuanya sudah pegang bukunya nggih? Ya. Halaman 21. Wa dalilul inabah. Dalil tentang inabah. Dan pembahasan kita masih pada macam-macam ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah anggota badan. Kita telah bahas sebelumnya tentang rasa takut, berharap, tawakal, khusyuk. Itu semuanya adalah amalan hati. Kemudian kita juga telah membahas tentang doa, itu adalah amalan lisan. Kesemuanya harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa memalingkan dari amalan-amalan tersebut untuk selain Allah, maka dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia telah berbuat syirik. Begitu pula al-inabah. Inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah seseorang lalai atau bahkan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita lalai atau bahkan setelah kita terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana perbuatan ini terjadi pada orang yang memalingkan inabah kepada selain Allah? Kita tahu bahwa diri kita terdiri dari ruh dan jasad. Kedua-duanya membutuhkan nutrisi, membutuhkan asupan, membutuhkan gizi. Nutrisi bagi badan kita telah mengetahui bersama. Gizi dan vitamin untuk badan adalah makanan-makanan yang menyehatkan badan kita, yang mengenyangkan sehingga badan kita menjadi kuat. Dan banyak manusia lalai memberikan asupan untuk rohnya, sehingga roh ini kelaparan, haus. Sehingga apa yang terjadi ketika usia makin bertambah, roh makin menjerit-jerit, dia butuh asupan. Ketika seorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tampak dia lebih tenang, tidak nakal lagi, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak ugal-ugalan. Tapi karena dia tidak mengenal Allah, akhirnya dia beri asupan yang keliru untuk rohnya. Rajin ke gereja misalnya, rajin ke wihara, untuk memberikan asupan kepada rohnya. Karena rohnya sedang kelaparan. Seperti orang yang sedang kelaparan melihat di hadapannya makanan yang mengandung racun, pasti dia tidak akan tahan untuk memakannya. Apalagi dia tidak tahu bahwa makanan di hadapannya itu beracun. Orang 3 hari nggak makan,
melihat ayam panggang tapi beracun, dia tidak tahu pasti akan dia santap. Begitulah keadaan manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika masa muda hura-hura bermaksiat, lalai, maka ketika dia usia sudah tua, rohnya butuh asupan. Ketika dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia beri asupan yang salah untuk rohnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hanya berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-isti'anah. Al-isti'anah adalah memohon pertolongan. Ini adalah amalan lisan, ucapan lisan. Dalil bahwa isti'anah, memohon pertolongan itu adalah ibadah, adalah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam bahasa Arab ada kaidah taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Bisa langsung ke sini Pak, masih kosong. Atau geser yang biar nanti yang datang belakang. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mengedepankan sesuatu yang letaknya di akhir, dikedepankan, maka itu memiliki fungsi pengkhususan. Dalam bahasa Arab ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Kata kerja, kemudian pelaku, kemudian objek. Objek itu berada di akhir. Doroba Zaidun kalban. Zaid telah memukul anjing. Kalimat seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa Zaid tidak hanya memukul anjing saja, tapi dia juga memukul kucing, memukul tikus, memukul budi, memukul harta, semuanya dipukul. Tapi kalau objeknya dikedepankan, daraba kalban Zaidun, maka maknanya adalah Zaid hanya memukul anjing. Begitu juga dalam kalimat ini, doa yang kita baca sehari-hari, ikrar pernyataan kita sehari-hari, Iyyaka na'budu. Ini objeknya dikedepankan, Iyyaka. Kalau kalimat yang biasa adalah na'budu, na'buduka, kami menyembahmu. Maka kalimat ini tidak memiliki fungsi pengkhususan. Kami beribadah kepadamu. Tidak tertutup kemungkinan dia juga beribadah kepada yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menunaikan ibadah haji, mengagungkan Ka'bah, tapi juga masih mau berdoa kepada berhala-berhala mereka. Maka ikrar kita adalah Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim,
iyyaka na'budu yudhibur riya wa iyyaka nasta'in yudhibul kibriya. Kalimat iyyaka na'budu yudhibu ar-riya, akan menghilangkan riya. Apa itu riya? Beramal dengan tujuan mendapatkan pujian dari manusia. Ketika seorang mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, maka dia hanya mencari pahala ibadah yang dilakukan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari sanjungan manusia, bukan mencari pujian dari manusia atas apa yang dia lakukan. Wa iyyaka nasta'in yudhibul kibriya. Dan kalimat iyyaka nasta'in akan menghilangkan kesombongan. Karena kita menyadari ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang lemah, tidak berdaya, tidak mampu mewujudkan apa yang kita inginkan meskipun itu sederhana, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sedang mengakui kelemahannya sebagai seorang hamba yang tidak mampu. Pada saat yang sama, dia sedang mengagungkan Allah, mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Maka semakin sering seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan semakin cinta kepadanya. Karena dia semakin sering mengagungkan Allah dan semakin sering mengakui kelemahannya sebagai seorang hamba. Karenanya disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, para salaf dahulu banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pun pada hal-hal yang dianggap banyak manusia itu hal yang sangat sepele, hal yang sangat ringan. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat sandal mereka putus dan di saat kehabisan garam. Ini hal yang kebanyakan kita menganggapnya itu mudah. Ngapain sih harus berdoa kepada Allah garam murah? Ngapain harus berdoa kepada Allah sandal murah, apalagi sandal jepit? Tinggal dibuang, beli yang baru. Sehingga disitulah letak kesombongan manusia. Merasa mampu memenuhi kebutuhannya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kesombongan yang menimpa Qarun. Qarun dengan bangganya memamerkan hartanya dengan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta ini aku dapatkan, aku diberi harta ini karena ilmu yang aku miliki. Jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengajarkan kepada dia, yang mengilhamkan kepada dia ilmu dalam mencari harta, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin sering kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya kita semakin sering beribadah kepada Allah. Semakin sering kita mengakui kelemahan kita. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita.
Dengan demikian para salaf, Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang mereka dapatkan. Karena mereka ketika sesuatu itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendapatkannya lebih mudah untuk bersyukur dan tidak lupa. Sebaliknya ketika seseorang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah kufur nikmat. Akan semakin mudah kufur nikmat. Oleh karena itu di antara hikmah, ada hal-hal yang sulit untuk kita dapatkan, itu agar apa? Agar kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan isti'anah tersebut kita tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah, kita mengakui kelemahan kita, dan tatkala kita mendapatkannya benar-benar merasa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan mudah kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan seluas-luasnya rizki bagi kita, kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sakit, kita senantiasa sejahtera tanpa usaha keras, tanpa doa, maka hampir bisa dipastikan orang yang keadaannya seperti ini, dia akan sulit mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan akan merasa sombong, merasa itu semuanya adalah karena keahliannya. Wa fil hadithi idza sta'anta fasta'in billah. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Berikutnya masih amalan lisan adalah al-isti'adah. Al-isti'adah adalah memohon perlindungan. Wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala. Dalil bahwa isti'adah, memohon perlindungan adalah merupakan ibadah adalah firman Allah Ta'ala, Qul a'udhu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Wa qul a'udhu birabbin nas. Dan juga firman Allah, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terkadang mereka menghadapi gangguan atau ancaman, baik dari sesama manusia, dari hewan atau binatang yang bisa membahayakannya, bisa binatang buas, harimau, buaya, serigala, atau binatang yang beracun, binatang yang mengandung virus seperti nyamuk, DBD, malaria. Ini semuanya bisa mengancam kesehatannya, bahkan bisa mengancam jiwanya. Atau ancaman dari makhluk yang tidak terlihat, yaitu dari syaitan, dari jin, dan gangguan mereka terhadap manusia itu nyata, baik mengganggu jiwa maupun mengganggu fisik, mengganggu agama atau mengganggu dunianya. Dan gangguan syaitan terhadap jiwa manusia, mengganggu agamanya, itu lebih berat
daripada syaitan mengganggu fisiknya. Karena justru sering sekali ketika syaitan mengganggu fisik seseorang, orang ini dia akan sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang diganggu adalah agamanya, dirusak akhlaknya, diseret, dijerumuskan kepada perbuatan dosa dan maksiat, jarang yang sadar. Jarang yang sadar bahwa dia tidak hanya diganggu oleh syaitan, bahkan telah dikuasai oleh syaitan. Telah dikuasai oleh syaitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Pada banyak aktivitas kita, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan syariat isti'adah. Syariat meminta perlindungan dari godaan syaitan. Ketika hendak membaca Al-Quran, maka kita disyariatkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baik di saat sholat maupun di luar sholat. Di saat sholat sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, agar setan tidak mengganggu sholat kita. Begitu pula ketika kita hendak masuk ke WC atau kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ketika seorang tidak membaca doa ini ketika masuk WC, bisa jadi setan akan mencelakai dia atau menjerumuskan dia pada perbuatan dosa dan maksiat. Begitu juga tatkala orang marah, terpancing emosinya, maka disyariatkan juga untuk membaca isti'adzah. Kemudian ketika keluar dari masjid, Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim, ya Allah lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya, karena setan itu nyata bisa mengganggu manusia, baik mengganggu jiwanya maupun mengganggu raganya. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh gangguan makhluknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang berlaku untuk seluruh umatnya, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang diciptakannya. Banyak makhluk yang buruk, ada juga makhluk yang baik dan punya keburukan. Jadi ada yang murni buruk seperti iblis dan syaitan. Seperti iblis dan syaitan. Ada murni baik, malaikat.
ada yang memiliki sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Siapa? Manusia, kita. Kita ini punya sifat-sifat yang baik dan punya sifat-sifat yang buruk. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, seluruh keburukan yang dimiliki oleh makhluk, baik makhluk yang memiliki sifat buruk murni seperti setan, maupun keburukan dari makhluk yang dia punya kebaikan dan keburukan. Karena bisa jadi ketika kita tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita dizalimi, diganggu oleh orang yang sebenarnya baik, tapi sifat buruknya mengenai kita. Dia kepada orang lain baik, tapi sama kita buruk. Ya mungkin pasangan kita di luar baik, sama orang sopan, santun, ramah, lembut. Tapi kalau di rumah nyolot. Karenanya penting ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan seluruh makhluknya, termasuk dari keburukan orang yang baik. Karena tidak ada manusia itu yang baik 100%, tidak ada. Yang maksum hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini dijadikan wirid, disunnahkan untuk kita membacanya setiap selesai sholat. Setelah selesai sholat fardu, setelah membaca ayat kursi, kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian setiap pagi dan petang 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Maka usahakan zikir ini jangan kita tinggalkan, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan seluruh makhluknya, baik itu syaitan, jin, manusia, dan juga hewan-hewan, bahkan hewan peliharaan kita. Hewan peliharaan kita, betapa banyak orang tercelakai oleh hewan peliharaannya. Dia pelihara sapi, ya, lagi membersihkan kandang sapi, tiba-tiba diserduk sapi. Ada ya. Padahal sapi tiap hari dikasih makan. Seorang rela berkorban untuk sapi, ya. Ngarit sepanjang hari, terik panas matahari. Dia kasih pasan sapi, ya, badannya sampai hitam karena tiap hari cari rumput. Sapinya nggak bersyukur, ya. Sapinya nggak tahu terima kasih. Karenanya penting bagi kita untuk membaca zikir ini, termasuk juga dari hewan-hewan yang kecil, ya. Betapa banyak hewan yang sangat kecil, kalau ditimbang itu tidak ada bobotnya, kecuali dengan timbangan khusus. Kalau di timbangan pasar dia tidak ada bobotnya. Nyamuk kecil tapi bisa berakibat fatal. Maka penting bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memintakan perlindungan untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kedua cucunya Al-Hasan dan Husain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, u'idzukuma min kulli syaitanin wahamah
wa min kulli ainin lamah. Aku memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua dari setiap setan dan binatang berbisa, binatang beracun, dan dari setiap kejahatan pandangan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan perlindungan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Yang pertama dari setan, jangan sampai setan mengganggu kedua cucunya, baik mengganggu fisiknya maupun mengganggu jiwanya. Kemudian dari binatang yang beracun, baik itu ular, kalajengking maupun nyamuk dan lain sebagainya. Dan juga dari keburukan pandangan. Ain, pandangan seseorang ketika kagum terhadap sesuatu dan tidak mengucapkan dzikir semisal Masya Allah atau Tabarakallah, maka bisa mencelakai sesuatu yang dipandang, yang dilihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Pandangan, pengaruh buruk dari pandangan itu bisa mencelakai benar, nyata adanya. Bahkan Nabi mengatakan jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir adalah ain. Pengaruh buruk, ya, gangguan dari pandangan mata. Ada sebagian penerjemah menerjemahkan ain dengan pandangan mata hasad, mata yang iri. Ini kurang tepat. Yang memandang, yang melihat itu bisa iri, bisa juga tidak iri. Yang jelas dia kagum dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat bisa celaka. Dan mungkin pandangan orang yang iri itu lebih banyak. Karena bisa jadi yang melihat ini tidak iri. Seperti pandangan orang tua kepada anak, jelas tidak pernah iri. Ketika melihat ketampanan anaknya, kelucuan anaknya, kepintaran anaknya, tidak ada iri sama sekali. Maka katakan ketika melihat anak sedang lucu, sedang menggembirakan, sedang menggemaskan, sedang meraih prestasi, Masya Allah. Ajarkan juga orang-orang di sekitar kita, kakeknya, neneknya, tantenya, omnya, kalau melihat mereka hanya mengatakan wow, maka ajarkan, jangan hanya bilang wow, tapi Masya Allah. Gak apa-apa nanti Masya Allah wow, gak apa-apa. Yang jelas Masya Allahnya jangan ditinggalkan. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antar sahabat Badar, ya, ahli Badar. Keduanya adalah sahabat yang mulia. Yang satu kagum terhadap fisik yang dimiliki oleh sahabatnya, dia kagum, dia puji. Kemudian tiba-tiba sahabat yang dipuji ini pingsan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang tadi merasa kagum dan tidak mengucapkan Masya Allah untuk berwudu, dan bekas wudunya ini disiramkan kepada sahabat yang pingsan ini dan langsung sadar kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini cara yang paling cepat untuk menyembuhkan orang yang terkena pengaruh ain. Sudah masuk waktu isya? Ya, silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah al-istighatsah. Al-istighatsah adalah memohon bantuan agar diselamatkan dari kesulitan. Meminta bantuan tatkala ditimpa musibah. Dalil bahwa istighatsah, memohon bantuan agar diselamatkan dari, ingatlah tatkala kamu memohon bantuan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesulitan, menghilangkan musibah darimu. Isti'adzah atau istighatsah. Dan semuanya harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan pada kuburan, meminta kesulitan musibah yang menimpa kita kepada sesama makhluk dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat, yaitu hayyun, yang kita mintai pertolongan, yang kita mintai bantuan itu makhluk yang masih. Tidak boleh kita meminta kepada yang sudah mati maupun benda mati. Karenanya para sahabat dahulu ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang mereka meminta kepada Nabi.
meminta bantuan, meminta pertolongan, dan juga meminta perlindungan. Dan Nabi memberikan kepada mereka. Ada yang meminta harta kepada Nabi, Nabi beri. Ada yang meminta perlindungan kepada Nabi, Nabi lindungi. Dan ketika terjadi kemarau panjang, mereka mendatangi Nabi, meminta dia Jumat. Namun di saat Nabi telah meninggal, maka tidak ada satupun Nabi kenal mustajab doanya. Perbuatan kaum Nabi Nuh meminta kepada ulama-ulama mereka yang telah meninggal, atau perbuatan orang-orang Nasrani yang meminta kepada Nabi Isa alaihi salam, padahal mereka meyakini bahwa mereka adalah hamba Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang Nasrani yang meyakini Yesus itu pencipta alam semesta. Mereka tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Namun ketika berdoa mereka lebih sering meminta kepada Yesus, Isa, daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini jangan sampai terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta kepada makhluk boleh, yaitu yang masih hidup. Kemudian yang kedua, hadir. Makhluk itu ada di hadapan kita. Hadir, ada di hadapan kita. Kita bisa berbicara dengannya. Dia mendengar ucapan kita, melihat kita. Dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu ketika mereka berada di luar Madinah, diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekelompok pasukan. Ketika mereka menghadapi masalah di daerah di luar Madinah, apa yang mereka lakukan? Menulis surat, mengutus utusan untuk melaporkan kejadian mereka hadapi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta solusi atau meminta bantuan tambahan pasukan. Jadi ketika menghadapi masalah tidak ada mereka itu duduk bersila kemudian bersemedi, ya Rasulullah kami menghadapi ini dan itu, tidak. Tapi mengutus utusan ke Madinah. Jadi tidak boleh kita ketika menghadapi masalah kemudian menyeru syekh yang masih hidup tapi syekhnya di Baghdad. Ya Syekh fulan, dia masih hidup tapi adanya di Mesir. Ini tidak boleh. Dia harus hadir di hadapan kita atau bimaknal hudur, yang semakna dengan hadir. Meskipun tidak di hadapan kita, bisa mendapatkan informasi. Terutama di zaman teknologi yang canggih sekarang ini, kita bisa menelepon atau mengirim WA, pesan. Langsung sampai. Terjadi kebakaran. Apa yang kita lakukan? Istighotsah. Selain memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, telepon damkar. Meskipun damkarnya tidak ada di hadapan kita, tapi itu semakna dengan hudur. Ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah qadir. Apa yang kita minta kepada makhluk pada batas kemampuan makhluk. Ketika kita meminta kepada makhluk sesuatu di luar batas kemampuan manusia, maka tidak boleh. Meminta hujan, meminta dihentikannya hujan hanya kepada Allah, tidak boleh ke pawang hujan. Meminta dilapangkan rizki, meminta keturunan, maka hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sabab. Permintaan kita, bantuan yang diberikan berupa sebab
hissi dan syar'i. Sebab hissi itu adalah sebab yang bisa kita indra. His itu artinya indra, artinya sebab itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa itu merupakan sebab yang memiliki pengaruh. Semisal jahe, kandungannya apa? Dia memiliki sebab hissi, ya, meskipun tidak semua orang bisa mengetahui, tapi para ahli mengetahui. Dia bermanfaat untuk ini, untuk itu. Artinya ada hubungan sebab dan akibat dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bisa dibuktikan secara ilmiah. Makan sebab kenyang. Makan sebab kenyang. Olahraga menyehatkan badan. Kebakaran disiram dengan air bisa padam. Itu sebab yang hissi. Kita semuanya bisa mengindra atau sebagian kita bisa mengindra. Kemudian yang kedua adalah sebab syar'i, yaitu amalan-amalan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, meskipun kita tidak memahami apa hubungan antara sebab dan akibatnya. Semisal ruqyah merupakan sebab sembuhnya sakit. Mungkin belum bisa dibuktikan dengan penelitian ilmiah apa kaitannya bacaan Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit, bahkan penyakit apapun. Penyakit kanker, penyakit flu, penyakit demam bisa sembuh. Sodakoh bisa menambah harta. Kalau secara hissi, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Tapi secara syar'i, uang 10 dinar dikurangi 1 dinar diinfakkan dan disodakohkan justru akan berlipat-lipat. Jadi terkadang sebab syar'i ini menyalahi sebab yang hissi. Karena secara matematika uang 1 juta dikurangi 100.000 itu 900.000. Tapi secara syar'i tidak. Ketika kita menguranginya untuk disodakohkan, justru itu akan bertambah. Dan banyak sekali sebab-sebab syar'i. Maka permintaan bantuan kita kepada makhluk itu tidak lepas dari sebab hissi maupun sebab syar'i. Seorang anak mau ujian, minta didoakan oleh orang tuanya. Ini sebab apa? Sebab syar'i. Ketika seorang anak kuliah kehabisan uang, dia minta bantuan kepada orang tuanya untuk dikirim uang. Ini sebab hissi. Apabila yang dilakukan bukan sebab hissi maupun sebab syar'i, maka tidak boleh. Seorang datang kepada orang yang dia anggap bisa menyembuhkan penyakitnya, dikasih gelang, atau dikasih cincin, atau ditempeli tulisan-tulisan nggak jelas, mengatakan ini sebab. Saya tidak meyakini ini, saya tidak menggantungkan hati saya kepada sebab-sebab ini. Saya tetap meyakini yang menyembuhkan adalah Allah. Seperti saya datang ke dokter diberi obat, itu hanya wasilah. Saya meyakini cincin, gelang,
Ini adalah sekedar wasilah, tidak bisa. Kita katakan tidak bisa. Karena Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkarinya. Di dalam hadis disebutkan, Ra'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan wa fi yadihi halqatan min sufr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang yang terbuat dari kuningan. Rasulullah bertanya, mahadian ini untuk menyembuhkan penyakit. Nabi mengatakan, qal inziha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan gelang tersebut karena obat dokter. Dengan ini obat dokter boleh sementara gelang tidak boleh. Karena obat dokter itu adalah sebab hissi, bisa dipertanggungjawabkan. Jahe, butrawali, haba sauda, madu, itu bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang ahli bisa menjelaskan kaitannya ini untuk menyembuhkan penyakit ini. Tapi ada enggak tulisan ilmiah, karya ilmiah yang menyebutkan kaitan antara gelang dengan sembuhnya sakit? Tidak ada. Apa bedanya dengan doa? Doa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi seorang mendapatkan karamah dari doanya. Seperti yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat ketika perang. Ali bin Abi Thalib bisa mengangkat pintu gerbang benteng Yahudi Khaybar sendiri. Padahal jika diangkat oleh puluhan orang itu tidak mampu. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena doa. Begitu juga ketika para sahabat berjihad ke Bahrain. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kuda-kuda mereka bisa berjalan di atas air. Itu karamah dari doa mereka. Sementara gelang, cincin, itu semuanya menyalahi syariat dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebab hissi maupun sebab syar'i. Ketika terjadi kebakaran, kenapa kita membolehkan orang menelepon damkar? Karena yang dilakukan adalah sebab hissi. Air itu bisa memadamkan api. Dan kita tidak membolehkan orang meminta kepada orang yang dianggap pintar, bukan pakai air, tapi pakai garam, dibaca-bacakan kemudian disiramkan ke api. Bukankah ini sebab dan usaha? Dan yang dilakukan oleh damkar juga sebab dan usaha? Tidak, beda. Allah jadikan api itu padam dengan air adalah sebab hissi. Adapun api dipadamkan dengan garam itu tidak merupakan sebab hissi. Adapun doa boleh ketika terjadi kebakaran seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya. Karena kita sering mendapati orang rancau dalam memahami ini dengan beralasan saya tetap meyakini yang mentakdirkan Allah. Ini hanya sekedar usaha. Kita katakan itu usaha yang salah. Itu usaha yang keliru. Kita tambah satu lagi karena ini berkaitan dengan amal ibadah yang sebentar lagi kita lakukan adalah adzabah, menyembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku. Yang dimaksud nusuk di situ adalah sesembelihanku, ibadah dalam artian khusus. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.
Wa fil hadithi la'anallahu man dabaha li ghairillah. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bagaimana menyembelih untuk selain Allah? Ada 3 bentuk. Yang pertama, membaca nama selain Allah meskipun sesembelihannya untuk Allah. Kita diperintahkan kalau menyembelih harus menyebut nama Allah, bismillah. Karena makna bismillah, huruf ba dalam bahasa Arab itu adalah lilisti'anah, memohon pertolongan, karena kita hendak menghilangkan nyawa pada hewan sesembelihan tersebut. Bismillah. Maka tatkala seorang menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, Bismil Husain, Bismi Nyi Roro Kidul, Bismi siapapun selain Allah, maka perbuatan itu adalah syirik. Kita harus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menyebut nama Allah tapi sesembelihannya untuk selain Allah. Membaca bismillah tapi dilarungkan ke laut, dimasukkan ke dalam kawah, ditaruh di bawah pohon beringin, dimasukkan ke dalam goa dengan istilah sedekah laut, sedekah bumi. Laut nggak perlu sedekah, ya. Banyak orang miskin yang perlu sedekah, ya. Yang ketiga, yang paling parah, menyebut nama selain Allah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih dengan menyebut nama jin, mengagungkan jin, dan diperuntukkan untuk jin. Ini semuanya tidak diperbolehkan. Jadi kita menyembelih dengan nama Allah, sesembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjamu tamu kita. Karena menjamu tamu itu diperintahkan dalam agama, untuk berbagi sesama kita, untuk kita jual, karena mencari nafkah itu juga merupakan ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari nafkah dengan menjual daging, dengan menjadi jagal, menyembelih untuk merayakan hari raya Idul Adha, menyembelih untuk akikah, menyembelih untuk walimah. Itulah ibadah dengan menyembelih. Dan ibadah dengan menyembelih merupakan ibadah yang sangat agung. Itu merupakan sarana seseorang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad karunia yang banyak, nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu, dialah yang abtar, dialah yang terputus dari kebaikan, dialah orang yang celaka. Dalam surah ini ada 2 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan banyak nikmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan
melaksanakan sholat dan menyembelih. Dan perintah kepada Nabi juga perintah kepada umatnya. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita melaksanakan sholat dengan baik, dan juga momen-momen kita disyariatkan menyembelih, kita sembelih. Ketika hari raya Idul Adha, maka mari kita bertekad untuk berkorban. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang celaka. Dialah yang tidak akan dikenang. Ada orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Da'u Muhammadan fa innahu abtar. Biarkan Muhammad karena dia akan menjadi abtar, orang yang tidak akan dikenang. Orang yang tidak akan memiliki keturunan. Maka Allah jadikan yang mencela itu bernasib seperti itu. Maka bisa kita ambil pelajaran, kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan menyembelih hewan kurban, maka Allah akan melindungi kita. Siapapun yang berniat jahat kepada kita, siapapun yang berniat buruk kepada kita, maka kejahatan dan keburukannya akan kembali kepadanya. Maka ini juga sebagai sarana perlindungan diri kita. Tidak hanya di akhirat perlindungan dari siksa api neraka, tapi juga perlindungan kita di dunia dari gangguan orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan menjalankan sholat dengan baik dan juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, tidak mahal. Berapa iurannya di sini? 29. Masya Allah. Tidak sampai 3 juta. Di bawah UMR ya. Kemudian keutamaan yang ketiga dari ibadah kurban di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan hewan unta itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagian syiar bagi kalian. Lakum fiha khair. Pada binatang tersebut ada kebaikan bagi kalian. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Maka sembelihlah unta tersebut dalam keadaan berdiri dan terikat. Ini cara menyembelih unta dengan cara dinahar. Ada adzabah itu disembelih, adapun an-nahar itu ditusuk. Ya. Unta itu bisa juga didzabah, bisa juga dinahar. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Apabila unta tersebut telah roboh, maka makanlah dari dagingnya dan bagikan kepada orang yang tidak meminta maupun orang yang meminta. Maka sebagian salaf mereka ketika hendak berkorban dan tidak memiliki uang, mereka sampai berhutang. Disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hatim, dia berhutang untuk membeli seekor unta. Kemudian ketika dia menuntun untanya untuk dikorbankan, maka orang-orang bertanya, apakah engkau berhutang untuk berkorban? Dia pun menjawab, iya. Karena aku mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dari hewan kurban tersebut. Maka dia pun berhutang. Karena apa? Waktu berkorban itu tidak banyak, tidak panjang.
Waktunya hanya setahun sekali. Waktunya hanya setahun sekali, yaitu pada hari raya Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik setelahnya. Setelah itu tidak ada lagi. Maka ketika kita tidak punya uang, maka boleh berhutang. Dan ini perlu diperhatikan, amalan-amalan sunnah yang sifatnya sunnah muakkadah seperti ini, boleh kita berhutang asalkan kita memiliki aset yang lebih banyak dari hutang kita. Karena kita juga tidak boleh bermudah-mudahan dalam berhutang. Artinya apa? Kalaupun kita mati dan belum sempat membayar hutang, tapi kita punya warisan. Mungkin saat itu pada hari raya Idul Adha, kita tidak punya uang 3 juta rupiah. Tapi lahan sawit kita 10 hektar. Bulan Muharram nanti panen. Seperti ini, hutang lah. Jangan beralasan saya nggak punya uang. Memang saat itu, pada hari raya Idul Adha, dia tidak punya uang. Tapi bulan depan dia akan gajian. Gajinya 10 juta. Ya hutanglah. Ya. Karena kemungkinan besar dia mudah untuk membayarnya. Jadi jangan jadikan alasan saya tidak punya uang. Memang uang cash tidak ada. Tapi di brankasnya ada emas 5 kilo. Hutang. Ya. Jangan pelit, kita tidak boleh hutang, apalagi amalan sunnah. Ini amalan sunnah, tapi waktunya itu hanya itu saja, tidak terulang lagi. Jangan nanti tahun depan, belum tentu antum masih ada umur. Jadi selama masih mampu, maka lakukan berkorban. Ya. Jadi pada kondisi orang-orang seperti itu, maka kita anjurkan meskipun berhutang. Ya. Orang tidak punya uang 3 juta, tapi punya lahan hektaran. Mungkin saat itu belum panen, tapi 1 bulan lagi panen dan hasilnya mungkin puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Ya berhutang seperti itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Jangan khawatir, ini masih sore, nggak kemalaman. Karena isyaknya maju ya. Baru jam 8. Nggih, silakan. Apakah ada dalil membaca Al-Ikhlas ayat menggunakan cara Wallahu alam, saya belum mendapati ya membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah anak autis, anak susah berkomunikasi lebih ke dunianya sendiri dan jenisnya banyak itu salah satunya? Dan kasus anak saya setiap ke toilet dia ketakutan seperti ada yang dilihat, apakah itu diganggu jin dan perlu diruqyah? Iya, autis ini menurut sebagian pakar ya, ini dari makanan ya, baik makanan ibu maupun makanan anak ya, yang terlalu banyak mengandung zat adiktif ya, pada makanan yang makanan kekinian ya, sehingga jumlah anak autis di zaman sekarang itu lebih banyak daripada di zaman dahulu ya. Jadi biasakan anak-anak kita makan makanan sehat ya, kasih buah-buahan, kasih singkong, ubi cilembu ya, kasih jagung ya, sehat, kasih sayur-sayuran. Dan juga itu perlu dilatih dan orang tuanya yang mencontohkan. Adapun frozen food
Ini sesekali saja ya. Jangan setiap hari frozen food. Kemudian di antara terapinya ya, kalau di Arab sana, di antara terapi anak yang terkena autis itu menunggang kuda. Jadi kalau sudah bisa stabil badannya, itu dilatih nunggang kuda. Atau kalau masih kecil bisa dibersamai dengan orang dewasa. Jadi subhanallah, terbukti guncangan ketika naik kuda itu bisa dijadikan terapi untuk menyembuhkan autis. Dan saya baru dapat ilmu dari guru kami Ustadz Yusuf Usman Baisa, hafizahullah ya. Anak ketika masih bayi jangan diletakkan di kursi untuk belajar berjalan ya. Jadi biarkan alami. Jadi ketika anak berusaha untuk bangkit ya dengan tangannya, kita semuanya tentu sudah tahu, terutama yang punya banyak anaknya. Ketika usia 1 tahun dia akan mengangkat tangannya, kemudian dia maju mundur ya. Jadi saraf punggung itu berfungsi dan itu sangat berpengaruh pada otak, sehingga otak akan tumbuh berkembang dengan sempurna ketika anak itu proses berjalannya tidak dibantu dengan alat bantu. Jadi dia berusaha sendiri. Jadi dia maju mundur, kemudian berdiri sendiri, kemudian jatuh, maka otaknya akan tumbuh dengan sempurna. Tapi kalau ditaruh di alat bantu, padahal belum saatnya, dari rebahan kemudian langsung jalan, itu kan tidak melewati tahapan. Sehingga itu juga ada potensi anak bisa autis. Jadi kalau yang punya anak ya, jangan dikasih alat bantu, biarkan nanti saatnya jalan pasti dia jalan. Itu sudah naluri. Seperti anak miring itu kan tidak kita ajarin ya. Dia ketika bayi lahir ya miring kanan, miring kiri. Nanti tengkurap juga seperti itu, sudah proses alami. Nanti juga akan belajar berdiri, itu juga alami. Dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala jadikan itu naluri mereka ya. Ada yang ngajarin kambing itu berjalan? Nggak ada. Bagaimana burung terbang itu ya seperti itu. Apakah anak autis bisa sembuh dalam pandangan Islam, sedangkan dalam medis autis tidak bisa sembuh? Iya. Itu yang menceritakan kepada saya terapi autis dengan menunggang kuda itu Ustadz Haikal Basarahim. Jadi bisa ya, insya Allah. Apakah anak autis itu berhubungan dengan harta haram? Ini pertanyaannya berkaitan dengan autis semuanya. Selama ini sudah dibacakan surah ruqyah tetapi belum ada tanda-tanda perubahan. Apakah orang tuanya perlu diruqyah juga? Apakah mungkin anak autis itu bisa dari jin nasab ya? Begini, memang jin itu bisa mengganggu kita, tapi jangan selalu jin itu dikambing hitamkan ya. Jangan selalu jin itu dikambing hitamkan, karena bisa jadi ya memang seperti itu. Meskipun ruqyah itu tetap bermanfaat, meskipun penyakit bukan ditimbulkan dari jin. Apakah berkaitan dengan harta yang haram? Yang jelas harta haram itu bisa menghilangkan keberkahan. Dan hilangnya keberkahan itu bisa menimbulkan penyakit, bisa menjadikan kita malas beribadah, bisa menjadikan kita mudah bermaksiat,
maka tidak masalah kalau kita mengkoreksi harta kita, apakah ada harta yang haram yang masuk ke kita. Jadi tidak ada salahnya kita meruqyah anak kita yang sakit, tidak hanya autis, tapi jangan langsung disangkut pautkan dengan jin, ya. Karena bisa jadi tidak ada peran jin di situ. Jadi lakukan ruqyah tidak mengapa, ya. Bermuhasabah, meneliti pemasukan harta kita, itu pun juga perbuatan yang baik. Dan tentunya jangan lupa bertadarruk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighotsah ketika ada musibah seperti ini. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga penanya anaknya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini. Ya. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang telah kita pelajari menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.